Persembahkan suara sandiwara sastra. Aku si kosong. Naskah drama ini diadaptasi dari puisi yang berjudul Doa karya Khairil Anwar. Kerabat kerja Echa Rizky sebagai kosong, Vita Dewi sebagai pohon, Dinda Ayu sebagai hitam, Nadifa Liana sebagai putih, Wisalnia sebagai narator. Editor, penata musik, produser, sutradara, Wisalnia. Selamat mendengarkan. Kisah ini menceritakan tentang makhluk Tuhan yang mengalami krisis keimanan. Dia berusaha untuk mencari jati dirinya. Dengan banyak musibah yang terus-menerus merundung dirinya, dia merasa hidupnya tak berguna. Dia hanya mampu bertanya-tanya tentang dosa apa dan hadiah apa yang akan diberikan Tuhan dengan segala kekuatannya dalam menghadapi segala masalah. Di bawah langit hitam, di dalam sebuah jenggala, sang kosong yang tengah bersandar di bawah pohon sedang mengeluhkan segala masalah yang dideritanya. Enaknya kamu jadi pohon, tak perlu merasakan banyak masalah, tak perlu merasakan beban hidup yang dirasakan manusia. Setiap yang hidup pasti mempunyai beban hidup, mempunyai masalah masing-masing. Tak usahlah kau mengeluh seperti itu. Bagaimana aku tak mengeluh, pohon? Masalah pada diriku datang silih berganti. Belum lama aku kehilangan istriku, harta hidupku satu-satunya. Tapi sekarang aku harus kehilangan tempat tinggalku yang habis dilahap oleh si merah. Lihat sendiri kan kamu, pohon. Masih ada aku untukmu berteduh, kosong. Hah? Namun, jawaban dari pohon tak mempengaruhi pikiran kosong. Kosong pun masih saja termenung dalam kesendiriannya. Kemudian terdengar suara dari sebuah bayangan hitam. Kosong. Malang sekali nasibmu. Sudah sebatang kara, kehilangan tempat tinggal pula. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah pergi jauh dari muka bumi ini. Buat apa lagi aku hidup kalau hanya untuk berduka seperti ini? Dalam batin kosong, dia mulai mencerna kata-kata dari si hitam yang membuatnya malah menyerah dan putus asa. Hari telah berganti, namun rasa derita kosong masih saja menyelimuti. Di bawah pohon tempatnya berkeluh kesah, dia kembali termenung tanpa tujuan. Benar apa yang dikatakan oleh hitam. Kalau aku tak ada gunanya lagi di dunia ini. Aku ini bukan siapa-siapa. Hidup hanya untuk merasakan beban derita. Terdengar suara dari sebuah bayangan putih yang menyilaukan mata. Apa yang sedang kau lakukan, kosong? Meratapi nasib. Nasib bukan untuk diratapi, tapi nasib itu untuk dirubah agar kau menjadi lebih baik. Kamu tak tahu bukan apa yang aku rasakan selama ini. Kamu tak merasakannya bukan? Karena itu, kamu enteng mengatakan seperti itu. Aku merasakannya, kosong, karena aku adalah hatimu. Aku tahu kalau
jauh di lubuk hatimu, masih merasakan kebesaran Tuhanmu, sadarlah kosong, kembalilah seperti dulu. Untuk apa aku kembali seperti dulu, ha? Apa kalau aku kembali seperti dulu, kehidupanku akan kembali, istriku akan hidup kembali, dan rumahku utuh kembali. Sadarlah kosong, bukankah sejak kecil kau telah dididik agama yang kuat oleh kedua orang tuamu? Kenapa sekarang kau rapuh seperti ini? Mungkin dulu orang tuaku lupa untuk mendidikku bagaimana tetap bersabar untuk menghadapi ujian yang datang terus-menerus tanpa henti seperti ini. Dari ditinggal istri sampai kehilangan rumah. Sadar kosong, sadar. Ingatlah kedua orang tuamu, ingatlah istrimu. Mereka di sana sedih melihatmu seperti ini kosong. Namun aku harus bagaimana lagi, Putih? Aku sudah tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan dengan hidup sendirian seperti ini. Kamu tak pernah sendiri kosong. Masih ada Tuhanmu. Masih ada aku yang selalu ada menunjukkan arah kebenaran dalam hidupmu. Apa Tuhan masih mau menerimaku kembali, Putih? Setelah keraguanku atas kebesarannya. Semua belum terlambat. Segera kembalilah, kau masih berharga kosong. Maafkan aku, Tuhan. Maafkan keraguanku ini. Kebimbangan, kerisauan, kesepian, dan cobaan akan selalu hadir dalam setiap hidup kita. Jika kita bergantung pada manusia, mereka akan menghilang ketika waktunya tiba. Namun, Tuhanlah yang akan selalu menemani tanpa akhir, dan hanya kata hatilah yang menunjukkan arah kemana kita harus berlabuh.